Selamat pagi, Mama, Papa, serta anak-anak SD Strada Vandit 1 yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan mendengarkan renungan singkat. Sebelum mendengarkan renungan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, agar selalu tetap memberkahi dan melindungi kita dalam kegiatan hari ini. Kita awali kegiatan renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi kirimu, berikanlah juga kepadanya pipi kananmu. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali. Sebagaimana kamu dikehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik akan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam libaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil Lukas mengenai mengasihi musuhmu, ada satu ayat yang cukup menarik yang bisa menjadi pedoman dalam hidup kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dari kutipan ayat pada Injil Lukas tersebut dapat kita jadikan sebagai contoh atau panutan dalam hidup kita sehari-hari. Mengasihi musuh, memaafkan orang yang membenci kita merupakan hal yang sulit kita lakukan. Akan tetapi jika dilakukan dengan
sungguh-sungguh dengan penuh rasa kasih, maka hal tersebut akan menjadi berkah dan berkat bagi diri kita sendiri, yang tentunya juga akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Kita ambil contoh satu kisah. Hari itu Doni bertengkar dengan Adi di sekolah. Mereka memperebutkan pensil dan buku tulis yang ditemukan di lorong kelas mereka. Doni dan Adi tidak mau mengalah. Mereka juga sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Mereka kemudian tidak mau berbicara satu sama lain. Setelah pulang sekolah, Doni pun menceritakan kejadian dialaminya di sekolah kepada ibunya. Ibunya kemudian menasihati Doni bahwa mengeluarkan kata-kata yang kasar sebenarnya bertentangan dengan ajaran Kristus. Kristus mengajarkan kita untuk memaafkan orang bersalah kepada kita. Doni pun menyimak dan mendengarkan nasihat dari ibunya dengan seksama. Dengan sungguh-sungguh ia mendengarkan dan berjanji untuk memaafkan Adi. Keesokan harinya Adi bertemu dengan Doni di sekolah. Doni kemudian meminta maaf kepada Adi atas kejadian yang dilakukan kemarin. Adi pun memaafkan Doni. Setelah kejadian itu, mereka berdua menjadi sahabat. Pada contoh kejadian atau peristiwa yang tadi sudah dijabarkan, hampir sama seperti bacaan Injil Lukas. Yesus mau supaya kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengajak kita untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan Yesus meminta kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Memanglah tampak sulit untuk mengikuti permintaan atau menjawab permintaan Yesus untuk tidak membalas dendam, untuk memaafkan kesalahan mereka dan mendoakan mereka yang berbuat salah kepada kita. Ini memang menjatuhkan harga diri. Tapi sebagai murid-murid Kristus, kita harus mampu menyangkal diri, rela dan berbesar hati menyongsong atau menerima kehadiran orang yang dianggap musuh atau lawan kita. Pengampunan dan cinta kasih Allah menjadi perhatian utama dalam membangun kehidupan bersama berdasarkan kehendak Allah. Dengan semangat seperti ini, maka ikatan persaudaraan dan iman akan Yesus Kristus akan semakin kokoh. Renungan hari ini mengajarkan kita untuk mau mengampuni, mau memaafkan, dan mau berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Kita tidak boleh membenci, tidak boleh berbuat jahat, dan tidak boleh membalas dendam kepada mereka. Berdoalah selalu kepada mereka yang telah berbuat salah kepada kita. Itulah beban atau tanggung jawab sebagai murid Kristus dalam mengarungi dunia ini. Kiranya kita sebagai manusia memang memiliki batasan, tetapi dengan sungguh berusaha dan percaya kepada Kristus, kita akan mampu melaksanakannya dengan baik. Untuk direfleksikan bersama dalam kehidupan, sudahkah kita mengampuni teman-teman yang bersalah kepada kita? Sudahkah kita meminta maaf jika kita bersalah kepada orang lain? Apakah saya sungguh-sungguh menghayati makna
doa Bapa kami dalam. Dari refleksi tersebut, tentunya kita semua berharap bahwa akan ada aksi yang timbul atau yang akan dilakukan. Aksi yang perlu dilakukan adalah saya akan berbuat baik kepada orang-orang dan teman-teman di sekitar saya. Kiranya ini menjadi suatu hal yang dapat dipikirkan dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui renungan pada hari ini, semoga ini menjadi berkat dan menjadi berkah untuk kita semua dan bagi sesama kita. Mari kita tutup kegiatan renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang baik, bantulah kami untuk mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Bantulah kami pula untuk mengampuni kesalahan yang telah kami perbuat terhadap sesama kami. Semoga Engkau pun senantiasa mengampuni kesalahan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.